Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa ila astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kitab Fikih Al-Wajiz, insyaallah kita lanjutkan kajiannya, masih kelanjutan pembahasan kitab nikah, kitab yang mengangkat tema tentang seluk-beluk di dalam alam pernikahan. Pembahasan yang lalu kita mengaji tentang perkara yang ditoleran, diizinkan di dalam pernikahan adanya musik dan nyanyi. Alat musiknya satu jenis, yaitu ad-duf atau rebana. Penyanyinya adalah anak-anak kecil. Tempatnya di ruangan ibu-ibu, tidak diperdengarkan kepada yang lain. Maka contoh kayak hadrah tidak masuk pada pembahasan. Itu pun juga waktunya selama acara selesai, ya selesai. Karena itu adalah di acara walimah. Kemudian ketika orang hadir diputarkan morotal, angsal mboten. Ketoke mboten dirungokni. Ketoke mboten dirungokni. Kira-kira tiang cethuk wonten acara manten mbentina cethuk mboten? Lek suwira cethuk terus kangen sing dipun critakne napa? Wonten murotal ngobrol dewi napa ngrungokne? Nah, untuk apa diputarkan Al-Quran bila tidak didengar? Sementara Allah jelas menerangkan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran dibacakan fastami'u, nah pasang telinga, simak. Wa ansitu, lah ditambah mulutnya tutup, diam. Nah kayaknya itu tidak bisa tergapai acara seperti itu. Andaikan itu baik, maka di masa Nabi tentunya akan dikerjakan. Ternyata tidak dijumpai. Yang dijumpai ternyata rebana dan anak-anak kecil yang nyanyi terkendali. Itu pun juga untuk di ruangan ibu-ibu saja. Itu pun juga tidak dianjurkan hanya ketika butuh, boleh. Karena orang Madinah itu punya latar belakang dulu memang yang kayak begitu suka, ketika Islam datang akhirnya dipinggirkan. Makanya untuk acara-acara tertentu
yang bersuasana santai, rileks, itu diizinkan. Itu pun juga tetap terkendali. Masalah syair yang diizinkan, Nabi SAW pun juga punya ahli syair. Ternyata itu pun juga tetap dibatasi. Yang dikatakan artinya, andaikan perut satu di antara kamu diisi nanah, masih mendingan daripada diisi dengan syair. Weteng isine nanah niku napa nggih? Salah makan atau wetenge sing bermasalah? Oh sanuke saking luwene pokok kuning-kuning dimakan ngoten. Kados bapak wonten sawah saking elake sing ngirim salah nggawa toplese padha irenge, sitok isine kopi, sitok isine uli, sing kecangking tersengkeng sawah napa? Uli saking elake glenggeng ra iso ngrasakne, dange wareg klenger ngoten nggih. Kira-kira saking elake napa wonten kok isine nanah? Maksud yang perut yang bermasalah. Infeksi nopo nganti weteng isine nanah. Mungkin tiang menawi nate kena udun isine nanah nggih. Terus pun dirasane. Nah niku kena weteng pisan makane usus. Terus pun di isine nanah. Loh berat itu ancamannya. Karena akan diganti dengan lalai, hati hidup dengan zikir. Itu ternyata yang dipinggirkan, penggantinya yang nggak ada gunanya, yang menjadi kegiatan melalaikan. Itu kan amat sangat bahaya, membuat hati mati. Makanya kebolehan seperti itu adalah amat sangat terbatas. Makanya yang ada adalah ada perintah fadkurullaha dzikran katsira, kehno lekmu zikir kiaman wa qu'udan wa ala junubikum, ngadegmu, lungguhmu lan ngletakmu. Itu diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Kenapa? Itu membuat hati hidup, yang fadilahnya tentram. Allah menyebutkan ala bizikrillah tatmainnu al-qulub, kandi zikir termasuk membaca Al-Quran sing direnungi, itu membuat hati tentram. Senajan to ati wonten awak kita sami, ning sing mengendalikan tetap Allah. Rasulullah mengungkapkan bilih hati manusia mawon jempitan jari-jari Allah. Berarti Allah berjari sesuai kalih keagungipun pun dipadakne kalih jarine manusia. Menika menawi Allah menghendaki ditetapkan nggih tetap, nek diculne nggih ucul. Ila rikala tiyang donga isinipun ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku berada di dalam ketaatan kepadamu. Itu zikir itu fungsinya untuk kekokohan dan kebahagiaan atau kesusahan niku manggene boten wonten awak, ning manggenipun wonten ati. Seneng nggih wonten ati, susah nggih wonten ati. Seneng wonten ati nggih wau dalipun ala bidzikrillah tatmainnu al-qulub, kanthi zikir hati tentram. Menawi berpaling menika hati gersang menika kesusahan. Allah paring dawuh wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsuru yaumil qiyamati a'ma rabbi lima hasaratani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fa kadzalikal yauma tunsa. Sapa sing ninggalake zikir menyang Allah mula atine gersang, dzangkan gersang, dan kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta, melek mawon peteng.
Salat zikir yang paling utama mungkin dhek mboten gadah. Lan salat menika dadi zikir dadi cahaya sing besar. As-shalatu nurun. Salat itu cahaya. Ternyata melek mawon peteng menawi mboten gadah salat, enggak ada cahaya. Ternyata jek ditambah lagi buta. Jadi tambah lagi putar petang melek tiang gadah cahaya mungkin jek saged nunut. Bukti ini pun Allah menjelaskan andirna naktabis min nurikum, tunggu saya numpang cahayamu. Niku melek petang jek saged nunut. Lek wuto piye carane nunut? Wis peteng wuto maknanya gelap bertumpuk-tumpuk. Nah itu resikonya amat sangat berat, makanya kebahagiaan atau kesusahan itu berada di hati. Makanya Allah yang mengelola hati, maka Allah memberitahu pencerah hati itu adalah berada pada zikir. Maka nyanyi musik yang membawa lalai ketika dibolehkan pada acara pernikahan itu pun juga durasinya amat sangat terbatas. Itu rangkuman yang kemarin. Ini menggiring kepada kita supaya kita lebih condong kepada pencerah hati. Napa malih sok mben kita nggih calone mati. Sok mben apa mungkin? Nusa engko. Pon riyen piye nyemayane sa malaikat. Maranono ki dhisik to. Iya nyemayane malaikat. Bekal banyak pun belum cukup. Nah, bagaimana kalau belum memiliki bekal? Akeh wae durung. Napa malah titik malah blas. Makanya segera. Makanya kita tidak perlu berpanjang angan mengikuti hawa nafsu. Sak dawa-dawane wonten donya pinten nggih rasane menawi pun mati terus melek malih ngoten. Perasaannya sebentar saja. Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun dongeng melek tekon-tekonan pira wene awake dhewe nek kene napa jawabipun? Sehari atau setengah hari saja. Niku 3 tahun sepunju. Lek kita mek suwidaan. Suwidaan apa swidak? Lek suwidaan saged munggah mudhun lho nggih. Tapi lek swidak pas. Nah, kuwi sek 1,5 kuwi malahan. Napa sing dijagakne meneh mboten ketentraman jiwa damel zikir. Pun ranak sing dijonggolne blas. Berikutnya adab yang dimiliki termasuk yang dimiliki oleh suami, dia sebagai qawwam, sebagai kepala rumah tangga di Bani Israel digambarkan keluarga itu kerajaan, berarti dia itu sebagai raja atau presidennya, makanya punya tanggung jawab kepada anak buahnya. Karena pesan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing dari kamu pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan itu ada perinciannya. Masing-masing itu ada bagian-bagiannya, bertanggung jawab kepada yang diwilayahkan, dan suami itu bagiannya menyeluruh. Budak pemimpin kepada tugas yang diembankan. Ono di ngon wedusi, dia pemimpin. Anak buah wedus. Anak pujaga pemimpin kepada wilayah alamnya anak, berarti harus bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Istri pun juga pemimpin dengan 3 hal: rumah suami, harta suami, dan anak suami. Nah, suami wilayahnya luas, mencakup wilayahnya istri, wilayahnya anak, dan wilayahnya pembantu, bahkan wilayah dia di lingkungannya. Sehingga laki-laki
bukan sebatas alami wedhus pitik mek tinggi lanangan ngoten nggih. Pitik niku jagone tinggi lanangan napa pemimpin? Pitik niku jagone nggih lanangan napa pemimpin? Lanangan. Nggih, wedhus nggih lanangan nggih. Mengke donge pitike ngendhok, angkrem, metu anake, wedhuse meteng, terus manak niku sing open-open mboke. Sing open-open mboke. Napa menungso ngoten niku? Napa menungso ngoten niku? Menawi wonten sing rodok mirip niku tradisi sebuah tempat wonten daerah Sumatera. Sehingga nganti pelajaran sekolah laki-laki niku dikelaskan ayam jago. Nganti ngrabekne niku bapake mboten gadah kewenangan. Nganti ngrabekne, nganti nampa tamu pas walimah bapake niku mek jogrokan nek pinggir dalan. Sehingga tamu toko kenalan jenengan sinten, kalau bapake manten. Lho, kok kaya tukang jogo peda nek njaba, kudune kan tuan rumah utama, kudune ngoten nggih. Nganti niku ngrabekne mboten gadah kewenangan. Niku wonten tradisi sebuah tempat. Nggak tahu lah itu dari mana, apakah itu memperhatikan lingkungan akhirnya menjadi falsafat kehidupannya. Sementara dalam Islam itu sangat jelas, Allah paring dawuh ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing pemimpin akan ditanya. Ada perintah juga ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka di sini kita akan melihat bagaimana seorang suami sebagai pemimpin dia tahu tugasnya, paham, bekerja keras untuk melaksanakan. Kita baca masuk halaman 342 bagian tengah. Wa yajibu alaihi, dan wajib kepada suami, ayuh sina, untuk berbuat baik isrotaha, kepada keluarganya, wa yusairuha wa yusairoha, dan mengarahkan perjalanan keluarganya. Lek memimpin melakuni keluarga itu digiring teng pundi, fima, pada apa yang ahallallahu laha, Allah halalkan untuk keluarga. Jadi suami harus tahu halal dan haram, jalan surga, jalan neraka, jalan lempeng lurus mulus kalih jalan berkelok-kelok joglangan napa malah wonten gunung. Harus dipilihkan jalan sing lurus, poneh tol pisan, mboten cor ning pundi aspal. Penak pundi lumato jalan tole cek panggah cor-coran kalih pundi aspal. Nggih tepi temban bane nggih beda nggih. Rasane beda, suarane beda, bane nggih malih beda. Ben panggah cor mawon mengke pabrik ben nambah laris ngoten nggih. Baik, gampang grepes masalah. La siyama, lebih-lebih idza kanat, apabila istrinya itu masih hadis atas sin, umurnya masih muda bahkan cilik. Akhiripun boten saged terwujud bayangan istri saged membantu, bahkan malah dadi PR suaminya apa jik cilik. Mila menawi wonten ingkang kakung sepuh arikala nikah ingkang si tasih cilik niku belajar kados Nabi sampun sepuh yuswa 54, istrine jik 10 kurang. Terus pundi? Pakai ngomong nggih. Ngomong. Nek kita tinggali wonten sak kiwatengan kita sami, bocah umure kurang king 10, pun uplong napa dereng uplong.
Kupon niku napa? Senajan Bu Aisyah termasuk berkembang dewasa, ning pembawaan sing butuh lebih didewasakan tasik kathah. Pertama, wayah masak pun gaya adonan, ngantuk, ra mikir tinggal turu. Lawang mboten dinep. Wedhuse mlebu. Adonane dipangan wedhus. Ngoten niku lek mboten sabar terus pundi kira-kira suamine? Engko adonan saember gede ngoten pirang kilo, lek tuku pinten ngoten niku. Ya lek murah pangan, lek larang pangan. Wedhuse dol pisan. Ya lebih sithik wedhuse tanggane. Kalau lawar tutup niku wedhuse sinten niku sing mludus niku. Nah, itu kok termasuk membimbing cilik masalahnya. Salah satu sisi yang lain ternyata nggih permainannya boneka. Bocah cilik belajar ngopeni bayek. Lho kan tasik cilik ngoten niku. Dan bahasa ingkang semisal. Sehingga arek kalau menikah wonten pemandu. Bape dereng mandiri. Nah, Nabi SAW arek kalau menikah pun yuswa sepuh ngopeni bocah cilik. Sehingga gambaran orang menikah itu isinya untuk bermesra ria yurung mesti. Masalahnya kondisi wonten sing ngoten niku. Dan bagaimana suami bertanggung jawab membimbing mengarahkan yang kayak begitu dan ngopeni bocah cilik menika luwih ribet ketimbang ngopeni bocah gede. Rata-rata tiyang lek cethuk wong menika ngobrol saged. Ning menawi mboten menyalami alami bocah cilik rong cilik nyambung. Kira-kira guru lek kon ngulang TK mesti iso napa butuh sing gadah bakat. Rong mesti iso ngopeni bocah playgroup TK ngoten niku. Kenapa? Alam cilik alam permainan. Maka di situ dibutuhkan tanggung jawab bagaimana dia membimbing, menggiring keluarganya sehingga nanti bisa mengantarkan kepada kedewasaan. Wa fi dzalika ahadisu, untuk masalah ini ada beberapa hadis yang supaya dimiliki oleh suami ketika dia memimpin keluarganya dengan pesan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di antara kamu yang paling baik kepada istrinya, dan saya orang terbaik di antara kamu terhadap istri saya. Tiang menika dadi tiang saya disanjung wonten tengah-tengah masyarakat gampang saged napa angel. Macak dadi wong apik disanjung masyarakat menika ngregos napa sekeca. Jik rodok penak. Babe wong njaba ruwe sesekali. Sehingga tiang bergaya bersandiwara sesekali menika saged. Sehingga cethuk tiang saya nyanjung, cethuk tiang saya nyanjung. Tapi lah istri cethuk datang suami niku sesekali napa berpotensi 24 jam. Ini kira-kira saged nggih sandiwara 24 jam ngoten. Biasanya tontonan sandiwara niku pinten jam? Nate mirsani sandiwara mboten? Paling sak episode nggih pinten? Sak jam. Pomo suwe jam kerja nggih 8 jam. Niku pun suwe niku. 24 jam disebut 8 tasih 16. Nah, istri mereka saged tahu datang suami durasi waktu bisa 16 jam. Lan niku bukan kesempatan kangge sandiwara. Ning roh asline, watak asline.
Sehingga kangge ningali nilai tiyang sae napa mboten sae niku senes penilaiane wong jaba. Ning tiyang menika dinyatakan sae penilaianipun sinten? Sing roh jeroane. Menawi tiyang jaba menilai sae pancen ruwe mek sak jam masalahe nonton sandiwara. Tapi lek istri ruwe 16 jam gek mboten sandiwara tapi napa? Asli sifatnya. Nah itu sangat berat. Maka apabila ingin mendapatkan sebuah penilaian seseorang itu baik, bukan dari komentar masyarakat, tapi dari siapa? Orang yang paling tahu. Sehingga apabila orang yang paling tahu kok menyanjung suamiku itu baik, berarti apike tenanan. Apike napa? Tenanan. Nganti cara buang hajat tahu. Napa kok ngoten? Sak jeding bareng, mandi bareng. Sare sumerap. Nggih mboten? Sikape menghadapi makan minum sumerap. Sikape arekala dipancing emosine nesu dos pundi menika sumerap. Biasanya kondisi ngoten niku tiyang gampang kepancing lan ketok asline. Sehingga mungkin istri sering protes ketika suami disanjung. Wah hebat, 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 hebat topo. Lek sing ngentai hebat topo niku istri nih, berarti mereka penilaiannya tenanan. Bila tiyang menika dinyatakan sae secara penilaian senes tiyang jopo ning sinten? Istri piyambak. Lek nganti istri menika menyanjung suamiku terbaik. Luar biasa, itu pancen apik tenan. Pancen apik tenanan. Itulah profil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sedaya perbuatan Nabi mereka terungkap nganti cara buang hajat. Dan mereka ingkang nyeritane Bu Aisyah. Sing paling sae ndodo mboten angsal menghadap membelakangi kiblat senajan ta wonten jero bangunan, walaupun kadar ancamane antara di dalam bangunan dan di luar itu podo-podo gak oleh ning kadare beda, ning tetap diupayakan walau di dalam bangunan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Tangan mana yang dipakai, lalu bagaimana caranya, niku kan dadi dalil kabeh. Nganti sing paling rahasia niku dadi dalil dari contoh. Ternyata ingkang saged memantau ngoten niku sing paling jelimet ngoten niku sinten? Istri. Sehingga menawi istri menyimpulkan suamiku apik niku pancen apike tenanan. Lan sak terusipun seolah istri mereka roh jaba jero ujung rambut sampai ujung kaki. Maka untuk mendapatkan sebuah nilai orang itu baik, maka sumber info penyampai berita itu adalah sinten? Istrinya. Sehingga orang yang paling baik di antara kamu, yang paling baik kepada keluarganya, apabila ada di antara kamu dinyatakan baik kepada keluarganya lalu dibanding dengan saya tetap lebih baik. Kenapa? Memang Nabi sebagai profil percontohan. Allah paring dawuh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yekti ana pribadi Rasul contoh sing apik kanggo awakmu. Lan Nabi saged sae ngoten niku berdasarkan bimbingan wahyu. Menawi kita ngersakne sae napa caranipun? Ya kita ngaji, ilmu terapne. Sebabnya saya menika sibghah pewarnaan bimbingan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kewajiban suami. Sebatas dari tiang saya sebabnya korektor sing ngoreksi menika sinten? Istri. Jadikan istri sebagai tempat perwujudan jadi orang yang baik. Bagaimana caranya istriku menilai saya baik? Apabila sukses, dia akan betul-betul teruji sebagai orang yang baik. Ini bosok di pontekok nih, lah kurang dibujuk terus pi, pun kok ngoten nggih, kula mboten saged jawab lah ngoten niku.
Walau saya terepotekan kalau sumpet rumiyin ingatan nggih. Lan boten kula sumpet mungkin bingung jawab ya. Berikutnya qauluhu dawuh Nabi sallallahu akmalul mukminin imanan, paling sempurnanya orang iman akan imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya, wa khiyarukum, dan orang terbaik di antara kamu, khiyarukum linisaihim, yang paling baik di antara kamu terhadap istrinya. Tiang ari kala bergaul dinilai saya napa mboten niku senes saking salate. Tiang ari kala bergaul nggih. Bergaul niku berarti kan serawunge awak ngoten nggih. Yang menjadi tolok ukur nilai itu bukan ibadah. Ning sing dadi tolok ukur laku. Lan petunjuk Islam ingkang membimbing supados perilaku menika sae niku biasanya pelajaran akhlak. Akhiripun akhlak niku napa? Antara pelajaran adab, suluk wal akhlak niku satu tema. Ringkesnya saged terwakili kanthi sapa sing suluke apik, akhlake apik, berarti nanti akan tercermin adabnya baik. Suluk niku napa? Suluk niku sebelum melangkah golek ilmu dhisik. Basa Jawane suluk. Ning senes suluke dalam. Nggih ura-ura ngoten nggih. Kados dawuh Nabi sallallahu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila al jannah. Sapa sing keluar rumah menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi suluk itu adalah sebelum melangkah cari ilmu dulu. Makanya kita supaya memperbanyak belajar, dan semakin belajar kita nanti akan merasa semakin kekurangan. Seperti kita tidak belajar merasa selalu punya kelebihan, walaupun akhirnya nanti akan dikatakan sawune dipangan ulur, jane asline gak petek pinter ning rumangsane pinter, niku jenenge sawune dipangan ulur. Niku semakin tidak belajar itu semakin cukup, tapi semakin belajar semakin berkurang. Kenapa kok mengkaten? Karena masing-masing itu ada kecanduan. Wonten kecanduan sing elek, wonten kecanduan sing apik. Kecanduan sing elek napa? Kecanduan miras, game, dan semisal. Niku angel diobati. Ning kecanduan sing apik, kecanduan ilmu, semakin belajar semakin nikmat, semakin belajar semakin nggak tahu, semakin belajar semakin pengen nambahi. Sehingga tiyang rumiyin menika ari kala kecanduan ngoten niku membaca Quran berjam-jam niku betah. Nabi SAW termasuk tiyang sing kecanduan Al-Quran arkala salat dalu sak rakaat pinten surah sing diwaca. Baqarah entek, Ali Imran entek, An-Nisa entek, pinten juz. Al-Baqarah tok niku pun 2 juz punjul. Al-Baqarah tok lho nggih, pun 2 juz punjul. Ali Imran, An-Nisa termasuk grup ayat ingkang panjang niku sak ngadekan. Niku lek mboten kecanduan mboten bakal betah. Coba lek mboten percaya, kita mboten membiasakan maca Quran, mengke sak halaman pun ngantuk napa dereng? Ngantuk, tapi tambah napa? Pedes. Napa malah wonten sandinge nyanding HP wis tangane ra kena dimpet kudu telolor mawon. Nah, ngoten itu kecanduan yang bagus, karena hati sudah terpaut, kecantol, kangen, pengen nambahi.
Sehingga wonten tiyang sing dioperasi kangge menghilangkan rasa pati rasane membaca Quran. Mene sampun konsentrasi, awan iku didemok mboten krasa. Tapi pikiran pun fokus datang ayat yang dibaca. Atas kisahipun Urwah. Utawi sampun nikmat ari kala salat dipanah niku nggih mboten lara, mek dicabut dipun terusne. Robo ari kala darah sampun mengucur. Lagi koncone roh lho nyapa kok bersimbah darah. Dipanah wong. Lha nyapa menengae? Iman aku mengke aku maca urung mari. Lek kita sami begitu maca enek nyamuk siji wes jadi pemburu ngoten nggih. Siap berangkat memacu kuda ngoten nggih. Ternyata sing diburu nyamuk, persiapane ndamel kuda ngoten nggih. Jadi penunggang duka pemburu nyamuk. Napa niku maknane? Gampang gretian lek maca napa? Al-Qur'an napa? Dereng wonten rasa nikmat. Senada itu. Itu contoh kecanduan yang bagus, yaitu kangen datang Al-Qur'an sehingga maca lama niku mboten rumangsa. Imam Syafi'i sehari di dalam bulan Ramadan niku khatam pindho. Sak jam niku 4 juz, 7 jam setengah niku 7 juz, 15 jam khatam pindho khusus Ramadan angsal. Khusus Ramadan angsal. Niku Imam Syafi'i 1 bulan khatam 60 kali. Kita menyedeki Ramadan nggih. Nah, bagaimana itu terjadi? Ya, itu semuanya yang bisa membimbing kepada kebaikan kita itu melewati akhlak itu harus dengan ilmu. Dan Nabi SAW itu ternyata akhlaknya bagus, itu melewati ilmu. Ya Allah telah menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, kau berada di atas akhlak yang besar. Nah, bila sudah punya ilmu, semangat, dan itu diresapi, dikuasai bahasanya menjadi penata tingkah laku, itulah bekal utama yang kada akhlak kedah cari ilmu rumiyin. Niku makna suluk adalah sebelum melangkah berbekal ilmu. Terus akhlak mereka menapa? Akhlak mereka ari kala srawung memberi maslahat datang lingkungan. Niku akhlak. Napa akhlak? Ari kala srawung memberikan maslahat kepada lingkungan. Cetok A, kono untuk manfaat, cetok B, kono untuk manfaat, cetok C, kono untuk manfaat. Dan itu dari intisari agama. Napa intisari agama? Akhlak. Nabi jelas dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Napa tafsiran ayat wonten surah Qalam? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Napa niku tafsire? Wa innaka la'ala dinin azim. Akhlak memiliki mana din. Dana ya dinu, dinul Islam. Napa makna din? Inna dina indalul Islam. Agama, peraturan sing dhek kudu tunduk. Itu Ibnu Abbas menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, diterjemahkan dengan wa innaka la'ala dinin azim. Terus din itu apa? Itu ternyata sudah diperinci oleh Nabi SAW sendiri. Ad-dinu an-nasihah. Inti sari agama itu nasihat. Inti sari agama itu napa? Nasihat. Nasihat itu napa? Yo lek enek wong sing kurang bener dilungguhne, akeh diomongi, malih sadar dapat pencerahan. Loh, kok malih awakmu? Oh, aku tas dinasihati dene anu. Niku salah satu saking cakupan makna nasihat. Ning makna nasihat niku piyambak niku jane umum. Masalahe Rasulullah menjelaskan ad-dinu an-nasihah, ada yang tanya, liman? Kalau inti sari agama itu nasihat, sapa sing tak nasihati? Napa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lillah, Allah sing tak nasihati. Loh, piye to? Lek enek sing rada susah dinasehati langsung saya pantes. Masa Allah dinasehati? Allah iki susah apa ndak dinasehati? Ngoten kira-kira nggih tanggapane. Terus sinten malih untuk kitabnya? Loh, kitab dinasehati.
Lah ilmu kuwi kok kitab kok malah kitabe dinasihati. Piye to? Yang ketiga, wali rasulihi kepada rasulnya. Loh, rasul kan uswatun hasanah kok dinasihati? Janggal nggih kesane nggih. Nomor sekawan, walil amri. Nasihat kepada walil amri. Termasuk ahli ilmu. Loh aku biasanya gula ilmu, aku sing dinasihati, mosok kono sing ganti tak nasihati, apa gurune aku? Berikutnya wali amatil muslimin, untuk umumnya kaum muslimin. Berarti sasaran nasihat itu 5. Allah, cinten wali kitab, cinten wali rasul, cinten wali waliul amri, cinten wali umumnya kaum muslimin. 5 sasaran tempat penyampaian nasihat. Kalau gitu nasihat itu apa? Banyak makna. Pertama, ikhlas. Ikhlas beribadah datang Allah, pas nggih? Ikhlas ketika mencari ilmu sehingga bermanfaat, pas nggih? Ikhlas mampu ilmune Rasul sehingga dapat petunjuk, pas. Ikhlas datang waliul amri. Ikhlas ari kalau membantu datang sesama. Ini kok mana pertama? Nasihat gimana kok ikhlas? Mana kedua? Setia. Datang Allah setia, pantas? Wudu. Datang kitab setia, harus. Datang Rasul setia, harus. Datang waliul amri, jelas. Sesama manusia yang baik, iya. Itu sudah makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah khiyazatul hadilil mansukhillahu, menjaga hak pihak yang punya hak. Hak Allah dijaga, hak kitab dijaga, hak Rasul dijaga, haknya walil amri dijaga, haknya sesama dijaga. Menjaga hak niku jenenge bernasihat. Mana yang keempat, nasihat adalah iradatul khairil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Sehingga prinsipipun standar nilai akhlak saya, aku lek serawong pi lingkung aku untuk maslahat. Aku memberi enggak mengganggu. Aku memberi tidak mengganggu. Sehingga siapapun ketika bergaul denganku, saya tidak punya saham jahat kepada mereka. Nah begitu, itu makna nasihat. Itu luas. Itu makna nasihat. Itulah akhlak. Itu intisari agama. Makanya Nabi kita, setelah kita perinci makna nasihat seperti itu, tugas paling utama diutusnya Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dengan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu profil sempurnanya akhlak di depan Allah. Saya bertauhid, tidak syirik. Sempurnanya akhlak di depan kitab berarti saya selalu mempelajari kitab dengan tafsir sunnah sebagaimana para sahabat. Sempurnanya akhlakku di depan Rasul, siap menggali ilmunya Rasul dengan hadis jutaan. Pun wonten program ngaji hadis nggih. Nyekel bukune ngaji hadis 1 entek, hadis 2 entek, hadis 3 entek, ngoten pun nggih. Nah, bukune rong duwe kadang mek ditumpuk, kadang wayah ngaji per subuh ra kena timpet. Napa nek ra kena timpet? Dan seterusnya. Niku paling penak tanduk niku kapan niku? Tersubuh paling enak tanduke lho. Wareg tanduk panggah enak niku bar subuh. Lek wareg sego tanduk mboten enak. Tapi wareg panggah tanduk enak niku kapan? Bar subuh. Dan seterusnya. Hadis itu banyak. Makanya apabila kita tuh pengen mengoleksi hadis yang murah meriah, buat yang dimudahkan memegang HP, download saja, ditanzil, diunduh, gimana kok bahsul ahadis, pencarian hadis. Niku sampai terimpun 9 kitab. Sekarang milih lafadz nopo, buka, diwaca sak sarai.
silahkan memegang HP berjam-jam. Kangge napa? Maca kitab sing di download wonten HP. Tafsir kalau milih tafsir nopo? Maktabah Samila karena mendownload mawon. Sudah aneka ragam tafsir ada semuanya. Itu murah meriah. Karek sing maca sanggup napa mboten. Dan seterusnya. Itu tadi setia kepada Rasul dengan mengkaji hadisnya. Kemudian setia kepada walil amri itu ada dua makna. Pertama pemerintah sing ngurusi keduniaan kita, sing kedua ahli ilmu sing ngurusi bimbingan ati kanthi ilmu. Nabi merangkap tugasi walil amri kedua-duanya, ngurusi ati oke, ngurusi keduniaan oke. Nabi niku bimbing nopo? Mek ngaji ngimami salat apa nggih membimbing memimpin perang? Sedayanipun dikuasai. Lalu termasuk wonten Indonesia, lek wonten tiyang sing rodok mirip niku sing perlu dadi program muga-muga sing ngono kuwi dadi pemimpinku. Nah ngoten. Nah kita sami saged memilih lan kaitan waliul amri menika umat Islam mboten saged dipisah. Saged mboten? Umat Islam dipisah kalih waliul amri. Mboten saged. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Gak bisa dipisah. Gak bisa dipisah. Sementara di negeri yang kita disuguhi, yang kita nggak bisa ngelak, sekira diambil itu ada manfaatnya, silahkan diambil. Milih napa mboten milih? Itu telok-telok dhisik. Ngopi sini telu kabeh. Jenenge mengokohkan ben berbuat jahat ngoten iki. Salahmu tok pilih. Tapi lek sing sitok nilainya 70, sitok nilainya 45, sitok mek selawe, nah lagi monggo. Ning pun dipun tuku, wis pilih sing 30 hae, engko tak sangoni ngoten nggih. Tenang sel ngoten niku lho nggih. Apa duit 150 kena nggih membebaskan dari neraka? Nggak bisa. Itu taruhan. Warna pemimpin, warna masyarakat. Disuguhi api, wong kok nggak gelem milih api. Wah, kena bencana itu nanti. Kena bencana dan sebagainya. Makanya ketika memilih tujuannya meminimalkan resiko, bukan promosi. Ingat ini, ketika memilih untuk apa? Meminimalkan resiko. Ojo nganti sing bijine 30 dadi. Ya sak ora-orane sing bijine pinten? 70 lah. Syukur-syukur punjul. Lah sing 70 enak, aja milih sing pinten? Yang 30. Senada dengan itu. Ning pun dipun celuk jenenge. Bahaya. Yang kedua, ketika sudah jelas mana yang lebih baik, maka ambillah. Karena mau tidak mau kita akan bersinggungan. Mau tidak mau akan bersinggungan. Dan seterusnya. Sementara kita ditugasi taati Allah, taati Rasul, itu bersinggungan. Makanya mau tidak mau itu akan bersinggungan. Makanya kita ketika diberi kewenangan, walaupun kita tidak meminta, dan itu bukan sistem yang dikehendaki secara syar'i, tapi mau tidak mau itu memang dilingkupkan. Makanya sifatnya itu adalah meminimalkan resiko. Kita bukan promotor. Nah, promotor nanti beresiko. Tapi yang dianggap punya anak buah sing akeh niku mungkin malah abot. Sangone mobil sitok mungkin saged owah niku mungkin lesane. Iya betul, tuko. Tapi kalau kita tidak promosi, nggak ada yang memanfaatkan. Justru kita berdakwah malah dibenci. Karena dakwah itu membimbing. Dakwah itu bukan untuk promosi keduniaan, tapi dakwah itu apa? Membimbing.
Waliul amri dibagi dua, pemerintah dan ulama, masing-masing itu waliul amri. Maka perbuatan baik kita adalah di depan pemerintahan ngurusi keduniaan kita, selagi dia itu muslim yang lurus, kita sami'na wa'a ta'na, siap dengar, siap taat di dalam ketaatan. Nek maksiat tidak boleh, walaupun dipukul punggungnya, dirampas, nggak boleh, taat kepada kemaksiatan. Itu apa? Itu ada persyaratan minkum, dari kamu, berarti dari muslim yang tidak maksiat. Lalu waliul amri yang kedua adalah yang membimbing tentang hati kita, yang membacakan ayat, itu tugas Nabi, itu juga waliul amri. Itu sasaran akhlak kita yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah sesama manusia. Bagaimana ketika kita bergaul memberikan maslahat. Sinten manusia yang pertama kali kita berbuat baik? Satu, ibu. Kedua, bapak. Itu pada lingkup keluarga. Lalu keluarga terdekat yang perempuan, lalu laki-laki, lalu tetangga terdekat, kemudian yang lebih jauh. Awalnya dengan ibu dulu. Awalnya ibu dulu. Upayakan kita mendapatkan keridhaan ibu yang benar. Karena keridhaan orang tua yang benar itu diharapkan juga akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ridho kepada kebenaran, Allah nggak ridho kepada kejahatan. Wala yarda bihimul kufra, Allah nggak ridho kepada mereka kekufuran. Walaupun orang tua lek kufur tetap nggak boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bilun fala tuti huma. Jika keduanya memaksa kamu melakukan kesyirikan yang Allah tidak mengizinkan, maka jangan kamu taati. Walaupun itu orang tuamu yang mengajak kepada kesyirikan. Semisal Nabi Ibrahim, bapak syirik, itu mboten angsal. Kesyirikan mereka ditaati, walaupun itu dari orang tua dan itu tidak dikatakan sebagai pembangkang. Kemudian yang ditanggung, pertama istri, lalu anak, dan berikut-berikutnya, termasuk hewan yang diurus, itu juga harus mendapatkan kebaikan. Makanya ada kisahnya seorang perempuan disiksa karena duwe kucing dikurung, nanti keluwen mati mboten diingoni, mboten diculni. Makanya kepada hewan pun juga harus berbuat baik. Kepada pepohonan juga sama. Pohon itu termasuk bertasbih, nggih menghamba, nggih gadah jasa. Napa jasane wit-witan, datang tiang iman dan datang tiang kafir. Jasane wit-witan datang tiang beriman, wonten pohon sing mengangkat diri datang Nabi terus salam berikut sembalik oyate balik nggene malih. Kados kita sami sandale saged tinggi kadang dicepot. Dadi sikil kita sami saged nggih nyelobok teng sandal, nyepot teng sandal, saged sikil kita sami. Nggih saged to nggih. Nah, niki nyelobok ya iso, nyepot ya iso. Lah wit niku nyopot oyote keng lemah mlaku terus balik nggene oyot niku saged. Wonten nate wit ngoten niku, teko datang Nabi menyampaikan salam terus balik. Niku contoh pohon pun juga memberikan jasa, memberikan salam, bukan sebatas dirah godongi, dirah kayune, damel garapan, kayu bakar. Mboten niku tok manfaate, nanti menyampaikan salam. Makanya juga berbuat baik kepada pepohonan. Juga ada pohon pembela Yahudi, pohon apa? Workot. Makanya itu juga butuh untuk ditebang. Kenapa? Musuh Yahudi akan melindungi Yahudi, sembunyi di baliknya. Makanya di Yahudi sana pohon itu ditanam rame-rame sebagai bentengnya. Makanya kepada pohon juga begitu. Makanya kalau nyekel arit zaman ngatos gampang bacok-bacok ngoten nggih. Mata telu-telu mboten. Lho niku nggih wonten hisabe lho. Nggih wonten hisabe niku. Kira-kira sambat mboten? Saya yakin sambat. Kalau itu maslahat mungkin akan tertutup. Tapi kalau nggak maslahat kita akan dihisab. Kok tanganmu tak nggih obah nggih apa? Basa Jawane obah wonten-wonten gunane iku jenenge napa? Lek nglarani jenenge cengkiling, lek mboten gunane jenenge gradil. Kok wonten bahasa gradil barang.
Napa ngradil ini. Senada itu juga termasuk lingkungan kita berbuat baik. Nah itu sangat luas sekali, termasuk hewan, termasuk keluarga. Makanya paling sempurnanya orang iman akan imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ketika masuk pada tema keluarga, maka paling bagusnya suami, yang paling bagus kepada siapa? Istrinya. Itu sebagai proyek usaha yang nggak pernah habis. Karena penilainya, yang memberikan penilaian itu ada di samping kita semuanya. Makanya kita memperbanyak istighfar. Kenapa? Kekurangan kita terlalu banyak. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada istri. Karena koleksi ini suamiku elek gigi. Kata betul kira-kira. Oh, kata banget. Kata sangat. Itu kewajiban berkeluarga. Berikutnya, wa qala sallallahu la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami yang mukmin jangan membenci kepada istrinya yang juga mukminah. Ketika dia benci salah satu sisi akhlak, dia akan ridho pada akhlak yang lain. Tiang gampang kepancing emosi ini niku menawi sing mancing sinten? Istri arekala rabine wis suwi. Lah istri rabine cek tas dicokoto ya ngayemne. Nggih mboten? Pone sing manten anyar wis kene eleke, apik kabeh. Apik kabeh. Malah arekala sare istri pole ra karo-karuan, suwe-suwe bokonge wonten wajahe ngentut. Sing dintut tangi ngoten nggih panggah ayem-ayem mawon apa? Ya pancen cek manten anyar, tapi lek manten tuwek. Oh niku. Wonten tangga kula menika plek lek. Ampuh lagi. Itu sesuatu yang gampang memancing emosi. Itu yang paling gampang memancing emosi. Makanya ketika kita terpancing kayak begitu, dimpet. Kenapa? Dunia itu berjodoh. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Enek sing nganyel nih, nggih wonten sing ngayem nih. Lek kita pas dianyel nih, disabari mawon. Kenapa? Engko dilunggas entuk sing ngayem nih. Lek mboten ngoten niku, keluarga mboten bakal bertahan. Geger terus. Seneng niku mek bulan madu, honeymoon ngoten nggih. Paling suwene mek sesasi. Sesuai ini sampai sesasi, lebih daripada itu pun beresiko dan seterusnya. Makanya supaya disabari. Kenapa? Karena siapapun pada dirinya itu ada dua sifat, sifat nganyel nih, kalau sifat ngayem nih. Itu kados nafas menghirup menghembus. Makanya ketika sedang menghadapi sifat sing nganyel nih, sabar. Kenapa? Nggak berapa lama lagi nanti akan ketemu sing ngayem nih, dan itu mesti, dan itu durasinya hampir sama saja. Sebab kita memang diuji antara syukur dan sabar, bagaikan nafas menghirup menghembus. Durasinya kita menghirup menghembus padha napa benten, tanpa dipikir-pikir sama, tanpa dipikir-pikir sama. Ini pesan Nabi SAW. Seorang laki-laki jangan gampang melampiaskan ketika benci kepada istrinya, tapi sabarlah. Kenapa? Ketika dia melihat salah satu sisi akhlak sedang membencikan, tapi sabar, nggak berapa lama lagi dia mendapatkan akhlak dia yang menyenangkan. Nabi ngono apa contohnya? Dipancing nuwesune ning sabar. Elek mboten males elek. Sing ngamuk niku mungkin nggih boten dipun terus nih.
malah kelicutan, kok nggak kena tak pancing nesune yo. Malah jelek ngapura, lek jelek ngapura malah ngamplok, wis ngamplok napa teruse? Nah, niku wonten teruse. Dan niku ngoten. Makanya jangan keburukan dilawan dengan keburukan. Tapi lawan dengan kebaikan. Wa idza bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Bila antara kamu dan dia ada permusuhan, keburukan dia enggak kamu balas dengan keburukan tapi kebaikan, nanti akan kelicutan. Sehingga seketika itu akan berubah, yang semula bermusuhan akan menjadi teman yang sangat akrab. Nawasuh ngamuk ternyata mboten kepancing malah gak ada lawannya, malah isin sisi mesakni. Terpukul hatinya, minta maaf, ngamplok, les ngoten niku. Obate baru berikutnya. Yo lek mantan nom, lek mantan tuwek. Itu caranya. Caranya seperti itu. Berikutnya waqalu sallam fi khutbati hajjati wada, pada khutbah haji wada, haji perpisahan 10 Hijriah, yang 3 bulan berikutnya Nabi SAW itu meninggal. Ini haji pamitan. Pesannya adalah wastausu bin nisa'i khairan. Saya wasiatkan kepada kalian supaya kalian berbuat baik kepada perempuan. Saya wasiatkan kepada kalian supaya kalian berbuat baik kepada perempuan. Ini wasiat terakhir. Suami suruh berbuat baik kepada istri, nganti dieleki, jangan diolas dengan elek, tapi balas dengan baik. Fa innahuna awan, itu tawanan indakum pada sisi kamu. Laisa tamlikuna minhu, kamu tidak menguasai dari mereka syai'an sedikit pun gharadha selain sebagai tawananmu. Illa ayati nabi fahishatin mubayyinah, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Fa in fa'alna fahjuruhuna, bila melakukan keji yang nyata maka pisah ranjang. Fil madhaji, pisah ranjang. Watribun, dan pukul pelajaran. Darban bukan pukulan yang membuat luka dan menyakitkan, tapi pukulan pelajaran. Semisal digantungkan cambuk, biar tanya, "Nggih napa to, Mas?" "Ya, pantese nggih nyambuk sapi." "Kok nek ngomah?" "Ya sampean aja kaya sapi. Mosok istri cepake cambuk, ya cepake dhuwit ngono ae." Pilih cepake cambuk apa cepake dhuwit? Napa jawabnya? Itu cara nyambuknya begitu, bukan dicambukkan. Fala ta'nakum fala tabagu ali sabila, bila mentaati jangan kamu cari-cari jalan menyalahkan. Innalakum ala nisam hakon, sesungguhnya kamu punya hak atas istrimu. Wali sayukan lakum hakon, istri juga punya hak atas kamu. Fa'amah hakon, adapun hakmu ala nisam pada istrimu, fala yuwatikna furusakum mantakrahun. Istri tidak mengizinkan orang duduk di tempat duduknya orang yang kamu benci. Artinya istri jangan menerima tamu laki-laki yang bukan mahram. Jadi ibu-ibu lek wonten tamu kakung, suami mboten wonten, niku pun dijawab banter. Jawab mawon salame lirih. Sing bertamu kok duduk mahramku, pun dijawab banter. Lirih mawon pun dibukane lawang. Sehingga bolak-balik salam ra dijawab, dikira ben renek wonge ben mulih. Mboten angsal. Waalaikumsalam, monggo pinara. Lho ndak boleh yang kayak begitu. Makanya yang bertamu itu 3 kali kok nggak dijawab pulang. Ojo ngengkel. Nanti nggih yang tamu ngengkel. Malah buka jendela, buka lawang blusuk wonten. Wah, bahaya niku. Jadi ibu-ibu ndak boleh. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrun, kamu tidak mengizinkan, istrimu enggak mengizinkan untuk masuk rumahmu orang yang kamu benci,
ketika masuk mendudukkan di tempat yang tidak diizinkan, tidak boleh. Ala wa hakuhun, ketahuilah hak istrimu alkantas kamu antusinu ilaihin, kamu berbuat baik kepada mereka fi kiswatihin wa tu'amin, tentang masalah pakaian dan makannya. Ini dalil-dalil yang kita kaji sore hari ini. Untuk bagian yang akhir itu nanti akan lebih diperinci ketika membahas tentang masalah hak dan kewajiban. Demikian yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Yang kesimpulannya adalah suami itu adalah pemimpin, maka supaya mengarahkan jalannya keluarga pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suami butuh punya ilmu agama sehingga istri bisa dididik, termasuk diajak ngaji seperti ini dan seterusnya, dan berbagai macam media termasuk rumah kita juga kita jadikan sarana keilmuan. Andaikan ada televisi, bukan sembarangan televisi, tapi televisi khusus yang isinya dakwah, bacaan Quran, kajian, silahkan. TV seperti ada di rumah kita dalam rangka mendidik keluarga kita, karena akhlak yang bagus semuanya berangkat dari ilmu syar'i. Ada tanggapan? Silahkan. Tentang mukadimah ya, Bu. Iya, mukadimah apa mau? Sambil kita menunggu undangan yang tapi nggak ada musik yang kita menurutkan, tapi kajian seperti kita ini kan divideokan. Bagaimana kalau disetel video seperti ini? Ya boleh saja kalau video dirungokne kena, orang ya kena. Sing gelem ngrungokne nggih monggo, dene sibuk mungkin mboten wonten pantangan. Untuk ibu-ibu bisa mereka bermain musik terbatas, nggak diperdengarkan. Untuk bapak-bapak nggak usah disetelne murotal, meneng ngobrol dewi-dewi, utawi wonten swara sipatipun diputarkan video kajian mboten napa-napa. Masalahnya napa? Dirungokne oleh, mboten dirungokne nggih oleh. Sebabnya sing kudu dipun rungokne menika arikala Quran dibacakan, wallahu alam. Apalagi talak itu dibenci Allah. nggih. Tapi kalau talak niatnya itu memang karena tidak tahan dengan istri yang tidak sakti, Nggih. diajak ngaji tidak mau, diajak untuk aurat juga tidak mau, Nggih. terus dia juga bincang-bincang yang bukan muslimnya biasa, Nggih. bahkan dia benci dengan orang yang cadar. Nggih. Terus kita menjatuhkan talak, apakah kita juga dibenci oleh Allah karena itu? Itu nanti insya Allah akan dibahas pada bab sendiri, kitab Tolak. Ternyata petung rabi mboten gampang, talak nggih mboten gampang. Tiang rabi niku rumit mboten? Talak nggih rumit. Mila arikala suami dadi pemimpin, istri dereng lurus, kewajibannya sabar membimbing. Sekian waktu ternyata nggak berubah, nanti bisa dipisah ranjang, latihan cerai. Ra dicedeki mboten jima, ra mesem, ra ngomong niku rasane piye. Lek ngene ra penak berarti cerai berarti luwih nemen. Ngoten niku mboten mempan, mungkin saged pukulan pelajaran. Mboten mempan, mungkin saged dikumpulkan dua keluarga. Suami akan menjadikan terangan, kula dadi suami pada kewajiban ngene ning istri kula pangkah mboten purun, nek mboten percaya jenengan dangu lah niki wonten mriki dan sebagainya. Bila tes pundi saene nyuwun tulung tiyang sepah rembakan, ngerih bocai. Lek panggah mboten tedas, silahkan diputuskan cerai. Itu berproses, makanya bisa jadi dinasehati suami gak tedas, mungkin ada kelompoknya sing nasehati keluarga nembok mungkin malah gelem. Berarti sampun ngantos cerai niku namung petung pribadi wong loro niku padha panase gampang beresiko. Tapi melibatan keluarga atas tiang sisepan kan nggih dua kubu kangge ngomong lho nggih. Termasuk ngomongnya badhe cerai niku masing-masing memberikan nasihat. Suami supados terbuka, bertanggung jawab masalah ngene. Ternyata tidak ada perubahan, mila dos pundi saene kalau openi gelem dinasehati utawi menawi mboten dos pundi, nah menggunakan bahasa seperti itu. Nanti apabila cara melewati proses kayak begitu itu nanti nggak dibenci. Karena termasuk jenis pengobatan.
langkah-langkah penyelesaian. Nah, cerai yang dibenci itu tanpa sebab cerai, tanpa sebab cerai, tanpa sebab cerai, tanpa melewati prosedur cerai dan sebagainya. Yang terjadi permusuhan dan penyesalan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.